adalah ada persiapan yang baik, ada persiapan yang matang. Worship leader harus mempersiapkan diri dengan baik, karena ketika kita menjadi worship leader, maka kita ada dalam posisi memimpin jemaat dan juga tim untuk membawa dalam pujian dan penyembahan. Itu sebabnya worship leader perlu mempersiapkan diri dengan baik dan juga perlu memantapkan diri dengan baik. Nah, hal-hal yang harus perlu diperhatikan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah worship leader harus mempersiapkan diri secara rohani. Artinya worship leader harus ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan, ada doa pribadi dengan Tuhan, dan juga worship leader harus mempersiapkan diri dengan membaca firman Tuhan. Dan yang harus dipersiapkan lagi adalah secara kemampuan. Worship leader berusaha untuk menguasai setiap lagu-lagu pujian yang akan dipujikan di dalam ibadah nanti, bisa menghafal lirik-liriknya dengan baik. Karena worship leader itu bukan hanya mengajar, membawa jemaat, mengenalkan jemaat dengan pujian-pujian yang baru, tetapi worship leader sama dengan menyampaikan firman Tuhan melalui pujian-pujian. Menjadi worship leader itu tidak hanya memperkenalkan pujian-pujian yang baru, tetapi menjadi worship leader itu sama dengan menyampaikan firman Tuhan melalui pujian-pujian itu, sehingga worship leader bisa mentransferkan setiap pujian itu kepada jemaat. Hal yang kedua, worship leader harus berkomunikasi. Hal yang kedua, worship leader ada komunikasi yang baik dengan tim musik atau worshipper. Worship leader mengkomunikasikan pujian-pujian yang akan dipujikan nanti, yang akan dinyanyikan nanti di dalam ibadah, sehingga tim musik dan juga singer dapat mempersiapkan dengan baik. Kemudian hal yang ketiga, worship leader harus menyempatkan untuk latihan bersama tim musik dan juga singer. Latihan sangat penting, sangat perlu supaya nanti di dalam ibadah dapat berjalan dengan baik. Kemudian hal yang keempat yang harus diperhatikan oleh worship leader adalah worship leader sangat penting untuk dapat membawa timnya itu dalam doa bersama. Jadi sebelum ibadah dimulai, maka worship leader mengajak timnya untuk berdoa bersama supaya Tuhan sendiri yang akan memimpin di dalam peribadahan. Kemudian hal yang selanjutnya adalah worship leader harus memperhatikan cara berpakaian. Jadi worship leader itu harus berpakaiannya dengan rapi, dengan sopan, dengan penampilan yang baik, rambut disisir dengan baik, sehingga ketika memimpin, menjadi worship leader, memimpin jemaat itu membawa suasana yang indah dan terlihat good looking. Kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan oleh worship leader adalah worship leader harus memiliki roh untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena ketika worship leader memiliki roh memberi yang terbaik buat Tuhan, pastilah worship leader akan melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan maksimal, dan semuanya nanti akan diberkati oleh Tuhan. Oke saudaraku dikasihi Tuhan, itu saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita melayani menjadi worship leader dalam sebuah ibadah. Dan selamat melayani menjadi